Yap. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya. Terima kasih untuk sahabat subscriber dimanapun kalian berada. Semoga kita semua diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya, serta dipermudah segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan setelah sekian lama kita tidak jumpa, pada video kali ini saya akan mengupdate video kembali. Dan di sini di hadapan kita ada televisi sejuta umat. Untuk brandnya sudah tidak asing. Ini adalah televisi Polytron dengan tipe PLD 32BV1558 ya. Untuk kerusakan pada televisi ini mati total karena tersambar petir ya. Nah, ini untuk pelajaran buat teman-teman semua. Untuk televisi LED karena tidak ada tombol power on off pada televisinya. Jadi untuk teman-teman yang mempunyai televisi LED, apabila ingin ditinggal bepergian, sebaiknya dilepas ataupun dicabut kabel stop kontak dan antenanya ya, supaya apabila terjadi hujan, apabila disertai dengan kilatan petir, televisinya tidak tersambar ya. Salah satunya pada televisi ini dengan nasib tersambar petir ya. Sebelum kita melangkah untuk perbaikan, untuk teman-teman yang baru bergabung ataupun baru melihat channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan aktifkan tombol notifikasinya supaya Anda tidak ketinggalan ketika kami mengupdate video terbaru. Dan mendengar kerusakannya sudah mengerikan ya. Bisa diperbaiki atau tidak, ataupun diganti mainboard atau hancur daleman semuanya. Kita akan buka dulu untuk televisinya dan simak terus videonya. Jangan kemana-mana, tetap ikuti. Oke, kita coba nyalakan terlebih dahulu ya. Nah, tidak ada arus masuk, berarti memang benar televisinya mati total. Oke, kita buka dulu untuk televisinya. Di sini ya, untuk letak dalaman ataupun dari jeroan televisi ini, kita akan periksa satu persatu karena televisinya mati total, apakah masih bisa diperbaiki atau tidak ya. Saya akan siapkan dulu untuk beberapa peralatannya dan simak terus videonya. Jangan kemana-mana, tetap ikuti. Dalamannya seperti ini ya teman-teman. Perlu teman-teman ketahui, di sini ada dua buah trafo switching. Ini yang untuk power supply utamanya, dan di sini untuk power supply lampu backlightnya. Karena televisinya mengalami mati total, kita akan periksa untuk input arus listrik yang menuju ke area primer ya teman-teman, supaya kita lebih cepat untuk pencariannya. Bisa digunakan avometer kali 1, kali 10, atau buzzer yang mana saja, terserah teman-teman. Oke, kita akan periksa MOSFET utamanya terlebih dahulu. Short semua ya teman-teman. Terbaca short semua ya teman-teman. Saya akan buka terlebih dahulu. Mungkin videonya akan saya percepat kembali. Ya, kita akan ukur untuk MOSFET-nya.
short ya, teman-teman. Oke, kita akan buka terlebih dahulu untuk MOSFET terminalnya. Mungkin videonya akan saya percepat karena pelepasannya ini cukup lumayan lama ya. Satu lagi kita membutuhkan blower karena salah satu MOSFET-nya ada yang SMD. Waduh, masih konslet ya teman-teman. Di sini, karena di sini setelah saya periksa untuk kedua power supply ini mengalami kerusakan yang parah menurut saya. Karena di sini untuk IC PWM-nya saya tidak jelas menggunakan apa. Yang di sini masih bisa kelihatan, cuman yang untuk backlightnya ini tidak begitu kelihatan. Namun apabila kita perbaiki dua-duanya kemudian televisinya tidak menyala, perbaikan kita sia-sia ya teman-teman. Jadi ini rencana karena di sini ya mempunyai tegangan input cuma satu. Yang dibutuhkan dari mainboard ini cuma satu tegangan, yaitu kurang lebih sekitar 24 volt. Rencana nanti akan saya beri tegangan power supply yang lain untuk menghidupkan si mainboard ini apabila mainboardnya masih menyala. Kemudian untuk lampu backlightnya nanti rencana saya akan beri inverter dan sinyalnya saya ambilkan dari si mainboard ini juga ya. Nah, oke. Karena di sini membutuhkan tegangan kurang lebih sekitar 24 volt, saya akan suntikkan tegangan 24 volt. Apabila ada reaksi kita lanjutkan, apabila tidak ada reaksi kita tutup ya. Oke. Sebentar saya akan siapkan untuk adaptornya. Kurang lebih seperti ini ya. Ini adaptor universal. Ini kurang lebih sekitar 3 ampere. Nanti kita akan coba masukkan tegangan 24 volt ini dari adaptor ke mainboard. Apabila ada reaksi kita teruskan, apabila tidak ada reaksi kita tutup ya untuk televisi ini. Oke. Pengalaman pribadi apabila televisi tersambar petir itu ya untung-untungan ya teman-teman. Jadi alhamdulillah nggak jadi kita tutup lagi karena perbaikan apabila tersambar petir itu sedikit mengerikan ya teman-teman. Oke. Saya akan siapkan dulu untuk adaptor dan perkabelannya dan simak terus videonya, jangan kemana-mana, tetap ikuti. Kita coba ya teman-teman. Kita beri tegangan dari power supply 24 volt. Kita masukkan ke sekunder pada mainboard televisinya. Oke. Kita pastikan terlebih dahulu untuk tegangannya. Oke, terbaca 24,7 ya teman-teman. Nah, oke, sini kita masukkan positif dan negatifnya. Nah, di sini karena di sini ada dioda kaki 3, kita masukkan positifnya di tengah, kemudian negatifnya kita masukkan. Sebelumnya kita lihat ataupun kita lepas dulu untuk lampu indikatornya. Apabila ada reaksi kita teruskan, apabila tidak ada reaksi kita tutup ya. Oke. Untuk unit polytron biasanya apabila ketika televisinya menyala lampu indikator akan berkedip-kedip. Oke. Di situ lampu indikator berkedip-kedip
dan kita akan coba on kan. Semoga aja mainboardnya tidak terjadi kerusakan. Kerusakannya di power supply-nya aja. Oke, berkedip-kedip dan sepertinya on ya teman-teman. Nah oke, karena di sini lampu backlightnya kita membutuhkan satu tegangan lagi. TV-nya saya matikan. Kita membutuhkan satu tegangan lagi. Mungkin saya akan beri inverter ya teman-teman. Untuk bentuknya seperti ini kira-kira. Ini inverter universal untuk lampu backlight. Inputnya mulai dari 11 volt sampai 30, karena disitu untuk power supply-nya 3 ampere. Saya khawatir tidak kuat untuk membawa beban lampu dan ngangkat mainboard. Ini kemungkinan nanti akan saya beri power supply sendiri, tegangan sekitar 12 volt. Saya ada satu buah power supply lagi, kira-kira seperti ini. Nah ini kira-kira seperti ini. Ini kurang lebih sekitar 1,5 mendekati 2 ampere ya. Nah kira-kira seperti ini. Ini nanti power supply ini saya gunakan untuk menghidupkan inverter ini. Kemudian sinyal bisa diambilkan dari pin enable. Kemudian kita masukkan tegangan 5 volt dari USB ya. Jadi kalau PCB-nya kalau mainboardnya on, USB mengeluarkan tegangan, dia ngasih perintah ke pin enable bahwasanya mainboardnya menyala, kemudian lampu backlightnya menyala ya. Nah ini untuk tegangan outputnya bisa diambilkan dari sini. Ini inputnya di sini ada tulisannya. Oke, kita akan coba rakit terlebih dahulu ya, karena ini durasinya agak panjang. Mungkin videonya akan saya persingkat supaya tidak memakan durasi yang cukup lumayan lama. Oke, simak terus videonya, jangan kemana-mana, tetap ikuti ya. Kira-kira seperti ini ya teman-teman. Nah ini berhubung kabelnya belum saya rapikan, karena untuk unit Polytron tipe ini dalamannya luas ya teman-teman. Nanti bisa ditambahkan satu power supply, ini masih muat ya. Nah jadi seperti ini ya teman-teman. Power supply ini untuk menghidupkan ataupun menggantikan tegangan power supply utama, dan yang di sini kita masukkan ke inverter, kemudian menghidupkan lampu backlight. Perhatikan kutub ataupun pin positif dan negatifnya ya. Oke, yang di sini sudah tidak kita gunakan lagi. Kita sini ya. Nah, mungkin kira-kira seperti ini ya. Jadi nanti pin enable teman-teman bisa tambahkan resistor 10 ohm untuk mengurangi beban pin enable ya. Takutnya 5 volt itu kebesaran dan mengakibatkan inverter ataupun inverter lampu backlightnya tidak terlalu panas karena kebesaran input. Oke, kita akan coba nyalakan untuk televisinya, semoga saja berhasil. Jangan lupa baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Televisinya sudah standby, kita coba on kan. Alhamdulillahirrabbilalamin, menyala ya teman-teman. Oke, kita coba beri sinyal antena, apakah sinyalnya ataupun gambarnya rusak atau tidak. Nah oke, sinyal tidak terjadi masalah, gambarnya menyala kembali, TV-nya bisa hidup tanpa harus diganti mainboardnya. Oke, mungkin cuma sampai di sini untuk informasi dan video yang bisa saya bagikan ke teman-teman semua. Apabila ada salah kata dari saya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan terima kasih sudah menonton video ini. Semoga videonya bermanfaat, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa pada video yang selanjutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.